Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita kembali lagi setelah beberapa hari kita bisa kembali dalam majelis ilmu di Masjidil Hasanah. Barakallahu fikum. Kita masih membahas tentang bagaimana sosok mukmin menjadi penyebar cahaya, di antaranya sebagai seorang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yakni kita harus dekat dengan Al-Quran, maka kita harus tahu sifat-sifat Al-Quran. Apa sebabnya memberi peringatan kita harus dengan Al-Quran? Maka sejumlah ayat Al-Quran menjelaskan mengenai Al-Quran itu sendiri. Nanti kita uraikan, ini harus beberapa pertemuan tentang bagaimana membahas sifat-sifat Al-Quran, ya. Nah, di mana Al-Quran itu kalam Allah, ya. Tentunya menerangkan kitab-kitab sebelumnya. Menjelaskan yang telah ditetapkan dan tidak ada keraguan di dalamnya dari Rabb alam semesta. Allah Ta'ala firman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsiral kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, ya. Akan tetapi Al-Quran itu menerangkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Karena Al-Quran tidak mungkin bisa dibuat dan disandarkan kepada selain Allah. Karena manusia pasti tidak mampu membuat karya, ya, yang sebanding dengan Al-Quran, ya. Satu ayat pun, ya, satu kata pun saja, satu kalimat saja pasti ketahuan, ya. Akan tetapi Al-Quran ini diturunkan untuk menerangkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjelaskan ketentuan hukum yang masih global, yang masih umum di dalamnya. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang telah menciptakan segenap makhluk. Karena inilah yang Al-Quran itu berasal dari Allah, Maha Bijaksana, Maha Terpuji.
Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, maksudnya mustahil ya, tidak bisa dibayangkan Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, karena ia adalah kitab yang agung, tiada kebatilan yang hadir dari depan dan belakangnya. Ia diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ia adalah kitab yang dimana seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang sepertinya, niscaya mereka tidak mampu membuat yang sepertinya, meskipun sebagian dari mereka menolong sebagian dari yang lain. Ia adalah kitab yang dengannya Rabbul Alamin firman, bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa berbicara sepertinya atau yang mendekatinya sementara ucapan itu mengandung pada kebesaran dan sifat bicara. Jika ada seorang yang menandingi Allah dalam kebesarannya dan sifat-sifat kesempurnaannya, maka dia mungkin menghadirkan seperti ini ya. Itu seperti Al-Quran ya, maka tidak akan mungkin ya. Seandainya kita berandai-andai bahwa ada orang yang menghukum dan mengazabnya, akan tetapi Allah menurunkan kitab ini sebagai rahmat bagi alam semesta dan sebagai hujah atas seluruh manusia. Dia menurunkannya untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab samawi, yakni dengan menyetujui dan membenarkan kesaksian dan berita gembira tentang turunnya, maka ia pun terjadi seperti yang diberitakan, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, halal, haram, hukum diniyah, qadariyah ya. Dan berita-berita yang benar ya, tidak ada keraguan di dalamnya ya, diturunkan dari Rabb semesta alam tanpa sedikit pun kebimbangan di dalamnya dari sudut pandang apapun. Ia adalah kebenaran yang yakin, diturunkan dari Rabbul Alamin yang mengatur seluruh makhluk dengan nikmatnya. Dan di antara pengaturannya yang besar adalah diturunkannya kitab yang berisi kemaslahatan diniyah, duniawiyah mereka dengan mengandung kesempurnaan akhlak dan kebaikan amal. Inilah Al-Quran ya. Bagaimana sangat agung sekali sifat Al-Quran ya. Ini dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di ya. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia ya. Nah, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam dan untuk menegakkan hujah terhadap semua manusia. Allah menurunkannya membenarkan kitab-kitab Allah terdahulu, yakni sesuai dengan kitab-kitab terdahulu, dan membenarkan apa yang disaksikannya. Maksudnya Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini ayat-ayat yang agung. Ini penjelasan yang pertama terhadap sifat Al-Quran ya. Banyak sekali ya, intinya ayat yang serupa yang dikatakan la raiba fih. Juga Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dalam surah An-Nisa ayat 166 dan juga Hud ayat 14, la raiba fih, dalam surah yang kita hafal ya, surah
Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah. Nah itu, maka nantinya kita harus tahu dulu bagaimana ilmu Allah, ya. Tentunya ilmu Allah yang tidak bisa ditandingi, ya, oleh ilmu-ilmu lainnya. Pengetahuan Allah, ya, yang tiada batasnya terhadap hamba-hambanya pula, ya gitu. Bagaimana Allah itu adalah bikulli syai'in alim, ya. Maha mengetahui seluruhnya, ya. Nah ini tentunya nanti kita akan kaji bagaimana ilmu Allah. Nah itu paling sedikit yang bisa disampaikan untuk hari ini tentang sifat Al-Quran, di mana Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, yang diturunkan dari Rabb alam semesta, ya. Nanti kita akan lanjut lagi di hari Jumat, ya, insyaallah, yang nanti membahas tentang perkara tauhid, ya. Wallahu fikum, wallahu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa aslih lana yassarallahu lana. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.